Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wiganda. Saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen karir yang dengan dosen pengampu Bapak Adri Carpiandi SEMM. Nah, untuk rencana karir saya ke depannya, saya ingin membangun rumah makan yang diberi dengan nama Rumah Makan Mirasa. Mirasa ini dari kata Sunda, kalau artinya itu dengan bahasa Indonesia sangat nikmat. Jadi udah perkenalkan diri ya. Jadi saya itu Krisna Wiganda, mahasiswa semester 7 Universitas Salih Al-Aitam dengan minat yang besar dalam bidang kuliner internasional Indonesia, khususnya nasi liwet. Saya memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi dan bertekad untuk mengembangkan bisnis kuliner nasi liwet yang sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, keterampilan memasak nasi liwet yang baik dan resep yang lezat, pemahaman tentang bahan-bahan berkualitas dan cara memilihnya, kemampuan beradaptasi dengan selera pasar dan menciptakan variasi nasi liwet yang menarik, semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar dan berkembang. Kemudian untuk kelemahannya, pengalaman terbatas dalam manajemen bisnis dan keuangan, kurangnya pengetahuan tentang pemasaran dan branding, modal awal yang terbatas, kurangnya pengalaman dalam mengelola tim dan sumber daya manusia. Kemudian ada peluang. Saya akan memanfaatkan peluang tersebut, yaitu dengan popularitas nasi liwet sebagai makanan tradisional yang digemari banyak orang, tren gaya hidup praktis yang mendukung penjual nasi liwet secara online dan deliver. Kemudian peluang kerjasama dengan platform kuliner dan aplikasi pasar antar makanan, potensi pasar yang besar di berbagai segmen mulai dari pelajar hingga pekerja kantoran. Kemudian ada ancaman. Nah, untuk ancaman tersebut, yang pertama ada persaingan yang ketat dengan penjual nasi liwet lain dan jenis makanan lainnya, perubahan selera konsumen dan tren kuliner yang cepat berubah, kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional. Kemudian regulasi pemerintah terkait bisnis kuliner yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk selanjutnya tujuan karir jangka pendek 1-3 tahun, membangun bisnis nasi liwet rumahan yang stabil dan menguntungkan, meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar melalui platform online, membangun merek dikenal dan dipercaya oleh pelanggan. Kemudian tujuan karir jangka panjang 5-10 tahun, membuka warung atau restoran nasi liwet yang memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri, mengembangkan jaringan distribusi nasi liwet ke berbagai lokasi, menjadi pemain utama dalam industri nasi liwet di daerah khususnya Sukabumi. Kemudian alasan memilih tujuan karir. Alasan saya memilih tujuan karir mengambil dengan restoran nasi liwet ini, yang pertama dengan ada rasanya minat, kecintaan pada nasi liwet dan keinginan untuk memperkenalkan cita rasa tradisional kepada masyarakat luas. Kemudian dengan nilai keinginan untuk menyediakan makanan yang berkualitas, lezat, dan terjangkau bagi semua kalangan. Kemudian karena adanya peluang dan potensi pasar yang besar dan tren
sensitif terhadap makanan tradisional dan praktis. Untuk selanjutnya, strategi pengembangan karir. Yang pertama, strategi peningkatan kompetensi, mengikuti kursus atau pelatihan memasak nasi liwet dan makanan tradisional lainnya, mempelajari teknik manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran, mengikuti seminar dan workshop tentang tren kuliner terbaru, strategi pengembangan jenjang, bergabung dengan komunitas pengusaha kuliner, menghadiri acara kuliner dan pameran makanan, membangun hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan media, memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan, pemanfaatan teknologi dan peluang organisasi, menggunakan platform online untuk promosi dan penjualan nasi liwet, memanfaatkan aplikasi pesan antar makanan untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, mengikuti program inkubasi bisnis untuk mendapatkan pendampingan dan modal. Kemudian indikator keberhasilan karir. Tentu saja peningkatan pendapatan pribadi dan keuntungan bisnis, pemberian bonus dan insentif kepada karyawan, investasi kembali dalam bisnis untuk pertumbuhan jangka panjang, kepuasan kerja, merasa bangga dengan produk dan layanan yang dihasilkan, mendapatkan umpan balik positif dari pelanggan dan masyarakat, mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, peningkatan kompetensi, menguasai keterampilan baru dan meningkatkan kinerja bisnis, mendapatkan pengakuan dari industri dan masyarakat, menjadi mentor bagi pengusaha kuliner lain, kemajuan atau mobilitas karir, mengembangkan bisnis ke lokasi baru, meluncurkan produk dan layanan baru, mencapai posisi kepemimpinan yang lebih tinggi. Kemudian action plan dan timeline. Riset pasar dan penyusunan rencana bisnis 1 bulan, konsultasi dengan mentor bisnis atau menggunakan template rencana bisnis yang tersedia online. Persiapan modal awal dan pelatihan 2 bulan, atau mengajukan pinjaman ke bank, atau juga mencari investor kecil-kecilan dari keluarga dan teman. Uji coba resep dan pembuatan sampel nasi liwet 1 minggu. Meminta umpan balik dari teman dan keluarga untuk menyempurnakan rasa dan tampilan nasi liwet. Kemudian pembuatan akun media sosial dan promosi online. 2 minggu menggunakan jasa influencer lokal atau mengikuti program promosi yang ditawarkan oleh platform online. Kemudian membuka bisnis nasi liwet rumahan. Bulan ketiga melalui dengan sistem pre-order atau menawarkan menu terbatas untuk menguji pasar. Kemudian evaluasi dan perbaikan operasional setiap bulan, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian mengembangkan menu dan variasi nasi liwet setiap 3 bulan, menciptakan menu musiman atau menawarkan paket nasi liwet dengan lauk yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang ke-8, ekspansi bisnis ke warung atau restoran. Tahun ketiga menunda ekspansi jika kondisi pasar tidak memungkinkan atau mencari lokasi yang lebih strategis dan terjangkau. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.